Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Zaratul Mutaharah dengan NIM 17056250112 dan rekan saya. Nama saya Intan Handayani dengan NIM 17056262068 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NIM 1705625102 dari Prodi Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang metode penafsiran Al-Quran dan Hadis, yaitu cara memahami pesan Islam agar tidak hanya dipahami secara harfiah, tapi juga sesuai dengan konteks zaman dan tujuan syariat Islam. Guys, kalian pernah kepikiran gak sih gimana Islam ngatur hal-hal modern kayak robot di rumah sakit, nikah online, atau kecerdasan buatan? Wah, iya juga ya. Padahal di zaman Nabi kan belum ada hal kayak gitu. Terus gimana cara nentuin hukumnya dong? Nah, itu dia yang menarik di era modern ini. Semua itu bisa dijawab lewat penafsiran Al-Quran dan hadis yang benar, plus lewat istihad di era modern ini. Yuk kita bahas aja lebih dalamnya. Nah, jadi dalam tradisi keilmuan Islam, penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis berkembang menjadi dua pendekatan yang utama. Yang pertama itu ada pendekatan tekstual dan yang kedua ada pendekatan kontekstual. Nah, di mana pendekatan tekstual ini berpegang pada makna lahirnya teks, sedangkan kontekstual menekankan pemahaman terhadap situasi sosial, budaya, dan tujuan dibalik turunnya wahyu. Namun, keduanya ini tidak boleh dipisahkan. Nah, ada nih ulama seperti Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menegaskan pentingnya memahami teks berdasarkan maqasid al-syariah, yaitu tujuan syariat untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, penafsiran ini harus integratif, yaitu memadukan antara teks dan kontekstual. Nah, selanjutnya dampak pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan yang terlalu tekstual bisa menimbulkan literalisme berlebihan, seperti mengabaikan konteks sosial dan semangat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebaliknya, jika terlalu kontekstual bisa menimbulkan relativisme hingga mengaburkan makna asli wahyu dan melemahkan konsistensi hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara keduanya agar pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis tetap autentik dan relevan. Selanjutnya, kaidah usul fiqh sebagai solusi. Untuk menyeimbangkan keduanya, Islam memiliki kaidah-kaidah usul fiqh seperti yang pertama, al-jam'u muqaddamun a'la al-tarjih, mengompromikan dua dalil yang tampak bertentangan lebih diutamakan daripada memiliki salah satunya. Yang kedua, al-ibroh bil umum al-fasila bil khusus al-sabab, yang dijadikan pegangan antara keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Yang ketiga, takhayur al-ahkam bil takhayur al-asminah wa al-amkinah. Hukum dapat berubah mengikuti perubahan waktu dan tempat. Kaidah-kaidah ini membantu kita memahami teks suci dengan tetap menghormati makna asalnya, tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi masa kini. Selanjutnya ada peran mahasiswa. Kita perlu mengembangkan pemahaman yang kritis dan moderat. Caranya, yang pertama, rujuk pada karya ulama besar seperti Imam Al-Syafi'i, Al-Ghazali, dan Yusuf Al-Qadarawi. Yang kedua, terapkan prinsip watasiyah atau moderasi agar tidak terjebak pada pemahaman yang ekstrim. Yang ketiga, pelajari asbab al-nuzul dan asbab al-wurud, konteks turunnya ayat dan munculnya hadis supaya kita memahami makna yang lebih mendalam. Jadi, metode penafsiran Al-Quran dan hadis yang ideal adalah yang memadukan antara makna tekstual dan kontekstual secara seimbang. Dengan pendekatan yang moderat dan berlandaskan maqasid syariah, Islam akan selalu menjadi petunjuk hidup yang relevan di setiap zaman. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang analisis permasalahan ijtihad dalam konteks modern.
Ijtihad adalah upaya para ulama menggunakan akal dan penalaran untuk menetapkan hukum Islam terhadap persoalan yang belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Di era modern, ijtihad berperan penting agar Islam tetap relevan menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran ijtihad di era modern, melalui ijtihad, para ulama menilai setiap kasus berdasarkan maqasid al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya, robot dalam operasi bedah diperbolehkan jika bertujuan untuk menyelamatkan jiwa dan jika dikendalikan manusia. Yang kedua, pernikahan jarak jauh sah bila memenuhi rukun dan syarat nikah, termasuk ijab kabul yang sah secara digital. Yang ketiga, percobaan ilmiah pada hewan. Diperbolehkan jika bermanfaat besar dan tidak menyebabkan penyiksaan. Ijtihad menjadi jembatan antara ajaran Islam yang tepat sawabit dengan kehidupan yang terus berubah, mutaghayyirat. Selanjutnya, penyebab permasalahan ijtihad modern. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan ijtihad di era modern antara lain: yang pertama, perkembangan teknologi dan sains yang cepat seperti AI dan bioteknologi. Yang kedua, keterbatasan teks eksplisit dalam Al-Quran dan hadis untuk kasus-kasus baru. Yang ketiga, perbedaan metode penafsiran ulama, sehingga muncul banyak pendapat hukum yang berbeda. Yang keempat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ijtihad, sehingga hukum Islam dianggap kaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak permasalahan dari ijtihad di era modern ini. Dari penyebab di atas muncul beberapa dampak penting. Yang pertama itu ada terjadinya kebingungan hukum di masyarakat, terutama dalam isu-isu baru seperti nikah online, donor organ, atau eksperimen ilmiah. Yang kedua yaitu adanya munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama dan umat yang kadang menimbulkan perpecahan karena belum ada kesepakatan hukum yang kuat. Nah, selanjutnya ada potensi pelanggaran prinsip syariah jika praktik modern dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada kemunduran umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi apabila ijtihad tidak dilakukan secara aktif sehingga umat tertinggal dalam menghadapi perubahan global. Nah, dari permasalahan di atas, kita akan membahas solusi dari permasalahan tersebut untuk mengatasi dan mencari langkah-langkah solutif yang dapat kita lakukan. Yang pertama, yaitu ada mengaktifkan kembali perannya ijtihad kolektif atau ijtihad jama'i, melibatkan para ulama dan pakar teknologi agar hukum Islam yang dihasilkan tetap relevan dan akurat. Selanjutnya ada meningkatkan literasi dan pendidikan hukum Islam di era modern. Nah, seperti kita, mahasiswa, cendekiawan, dan Islam, itu masyarakat perlu memahami bahwa Islam itu fleksibel dan mendorong penggunaan akal sehat dalam batas syariah. Kemudian selanjutnya ada mendorong lembaga fatwa internasional dan nasional seperti MUI, Majma' Islami, itu untuk melakukan kajian berkala terhadap isu-isu kontemporer seperti AI, kedokteran modern, dan bioteknologi. Selanjutnya ada menyebarkan hasil ijtihad secara luas dan mudah diakses publik agar masyarakat tidak terjebak pada pemahaman ekstrim terlalu tekstual maupun terlalu bebas juga gitu. Dan selanjutnya ada menegaskan prinsip maqasid hukum agar setiap keputusan itu membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, selanjutnya, jadi metode penafsiran Al-Quran dan hadis yang ideal adalah yang memadukan antara makna tekstual dan kontekstual secara seimbang. Dengan pendekatan yang moderat dan berlandasan maqasid syariah, Islam akan selalu menjadi petunjuk hidup yang relevan di setiap zaman. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.